Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang di malam pengantin suamiku bilang, "Aku capek, kami tidak tidur bersama. Tengah malam aku dengar suara rintihan dari kamar mertuaku. Ternyata." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, aroma bunga melati masih tercium lebat di udara, berpadu dengan keharuman minyak wangi yang sengaja kusandingkan di sudut meja rias. Gaun pengantin putih yang anggun kini telah berganti dengan kebaya tidur yang sederhana namun tetap anggun. Aku, Rina, duduk di tepi ranjang berhias kain sutra yang indah, menatap jemariku yang masih dihiasi sisa-sisa lukisan henna. Jantungku berdegup dengan ritme yang tidak beraturan, sebuah perpaduan antara rasa bahagia, haru, dan sedikit kecemasan yang wajar dirasakan oleh seorang wanita yang baru saja resmi menyandang status sebagai seorang istri. Pintu kamar berderit pelan, memecah keheningan malam yang kian larut. Suamiku, Mas Adrian, melangkah masuk. Wajahnya yang tampan terlihat sangat lelah setelah seharian penuh menyapa ratusan tamu undangan yang datang memberikan restu. Ia melepaskan kancing teratas kemejanya, lalu mengembuskan napas panjang sembari duduk di kursi kayu dekat jendela. Aku tersenyum lembut, mencoba mencairkan suasana yang mendadak terasa sedikit canggung di antara kami berdua. "Mas, mau aku ambilkan air hangat untuk membasuh muka?" Tanyaku dengan nada selembut mungkin, berusaha menjadi seorang istri yang perhatian sejak hari pertama pernikahan kami. Adrian menatapku, namun sorot matanya terasa sangat jauh, seolah ada beban berat yang sedang bergelayut di pundaknya. Ia memaksakan sebuah senyuman tipis yang tidak sampai ke matanya. "Tidak usah, Rina. Terima kasih," jawabnya dengan suara yang terdengar begitu lirih, hampir menyerupai bisikan. Ia kemudian bangkit dari kursi, namun bukannya melangkah menuju ranjang tempatku menunggu. Ia justru berjalan ke arah lemari pakaian dan mengambil selembar selimut tebal serta sebuah bantal cadangan. Aku mengawasinya dengan rasa heran yang mulai merayap di dada. "Rina." Adrian berbalik menatapku, memeluk bantal di dadanya. "Aku capek, benar-benar capek malam ini. Tolong mengerti, ya? Kita tidak tidur bersama dulu malam ini. Aku akan tidur di sofa depan atau di kamar sebelah." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, terasa begitu dingin di telingaku. "Aku capek." Dua kata yang seketika meruntuhkan bayangan indah tentang malam pertama yang penuh kehangatan. Rasanya seperti tersiram air es di tengah malam yang dingin. Aku terpaku, tenggorokanku mendadak tercekat hingga tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sebelum aku sempat mencerna apa yang terjadi, Adrian sudah berbalik, membuka pintu kamar, dan berlalu pergi, meninggalkanku sendirian dalam balutan keheningan kamar pengantin yang mendadak terasa sangat luas dan hampa. Waktu terus bergulir, namun mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Jam dinding besar di ruang tengah berdentang perlahan, menandakan waktu telah melewati pukul 2 dini hari. Aku berbaring telentang, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Air mata sempat menetes di sudut mataku, memikirkan apa yang salah dengan diriku, atau apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mas Adrian sejak sebelum pernikahan kami dilangsungkan. Mengapa ia tampak begitu menjaga jarak denganku di saat kami sudah sah secara agama dan hukum? Keheningan malam yang pekat itu tiba-tiba terusik. Di tengah keputusasaan yang melanda pikiranku, telingaku menangkap sebuah suara yang asing. Rumah besar milik keluarga Mas Adrian ini biasanya sangat sepi jika malam telah larut, karena hanya dihuni oleh Mas Adrian dan ibunya, ibu mertuaku yang kondisinya memang sudah mulai sepuh dan sering sakit-sakitan. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Itu adalah suara rintihan. Sebuah rintihan yang terdengar begitu pilu, penuh dengan rasa menahan kesakitan yang mendalam. Suaranya berasal dari arah koridor sebelah kanan, tempat di mana kamar ibu mertuaku berada. Jantungku berdegup kencang. Kali ini bukan karena canggung, melainkan karena rasa khawatir yang mendalam. Sebagai seorang menantu baru, aku merasa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada orang tua suamiku. Terlebih di malam pertama aku tinggal di rumah ini. Aku segera menyibakkan selimut,
Turun dari ranjang dengan berhati-hati agar langkah kakiku tidak menimbulkan suara gaduh yang bisa mengejutkan seisi rumah. Aku membuka pintu kamar pengantinku secara perlahan. Lorong rumah terasa sangat dingin dan hanya diterangi oleh lampu dinding yang temaram, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang sedikit mencekam. Langkah kakiku membimbingku mendekati kamar ibu mertuaku. Semakin aku mendekat, suara rintihan itu semakin terdengar jelas, diselingi oleh suara bisikan lembut seseorang yang seolah sedang mencoba menenangkan. "Bertahanlah, Bu, sedikit lagi." Samar-samar aku mendengar suara yang sangat kukenal. Itu adalah suara Mas Adrian. Aku tertegun di depan pintu kayu jati yang sedikit renggang itu. Mengapa Mas Adrian ada di kamar ibunya tengah malam begini? Dan rintihan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana? Rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur aduk membuat tanganku gemetar saat perlahan-lahan aku memberanikan diri untuk mengintip melalui celah pintu yang terbuka. Apa yang kulihat di dalam sana seketika mengubah seluruh prasangka yang sempat bersarang di dadaku sejak awal malam tadi. Celah pintu yang sedikit terbuka itu menyajikan sebuah pemandangan yang seketika meruntuhkan seluruh prasangka buruk yang sempat berkecamuk di dalam dadaku. Di bawah pendar lampu kamar yang temaram, aku melihat ibu mertuaku sedang duduk bersandar di ranjangnya dengan wajah yang pucat pasi. Keringat dingin tampak membasahi keningnya yang mulai dihiasi kerutan usia. Di samping tempat tidur, Mas Adrian sedang berlutut di lantai. Tangannya dengan penuh kesabaran dan kelembutan sedang memijat kaki ibunya yang tampak membengkak. Di dekat mereka, di atas meja kecil, berserakan beberapa botol obat dan semangkuk air hangat lengkap dengan kain kompres. Mas Adrian tampak berkali-kali menyeka peluh di dahinya sendiri. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kelelahan yang luar biasa dan rasa kekhawatiran yang mendalam sebagai seorang anak. "Maafkan Ibu, Adrian." Suara ibu mertuaku terdengar bergetar, diselingi rintihan kecil yang ia tahan sekuat tenaga agar tidak terlalu keras. "Di malam pernikahanmu, Ibu justru merepotkanmu seperti ini. Seharusnya kamu berada di kamar bersama Rina." Adrian menggelengkan kepala perlahan. Ia mengambil kain hangat, memerasnya, lalu mengusapkannya ke kaki ibunya dengan sangat hati-hati. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Rina pasti mengerti. Yang terpenting sekarang ibu bisa merasa lebih nyaman. Rasa sakitnya sudah sedikit berkurang. Sudah agak mendingan, Nak. Tapi ibu merasa bersalah pada menantu baru kita," bisik ibu dengan nada penuh penyesalan. Mendengar percakapan itu, dadaku terasa sesak, bukan karena marah, melainkan karena rasa haru dan bersalah yang teramat sangat. Air mata yang sejak tadi kutahan kini menetes, membasahi pipiku. Aku merasa sangat egois karena sempat meragukan ketulusan suamiku. Kalimat, "Aku capek," yang ia ucapkan di kamar tadi ternyata bukanlah bentuk penolakan atau ketidakpedulian terhadapku, melainkan sebuah kejujuran dari seorang anak yang energinya telah habis terkuras demi menjaga dua hal besar dalam hidupnya di hari yang sama: pesta pernikahan kami dan kesehatan ibunya yang tiba-tiba menurun drastis sejak sore hari. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku dan menghapus sisa-sisa air mata di pipi. Aku menyadari bahwa kehadiranku di rumah ini bukan lagi sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari keluarga ini. Tugas Mas Adrian kini juga menjadi tugasku. Dengan langkah yang mantap namun tetap lembut, aku mendorong pintu kamar itu sedikit lebih lebar agar kedatanganku tidak mengejutkan mereka. "Mas Adrian," panggilku lirih. Kedua orang di dalam kamar itu menoleh serentak. Mas Adrian tampak terkejut. Ada kilat kepanikan di matanya seolah ia takut aku akan marah atau salah paham dengan situasi ini. Ia segera bangkit dari berlututnya. "Rina, kenapa kamu belum tidur?" "Maaf, aku..." Sebelum Mas Adrian menyelesaikan kalimat pembelaannya, aku berjalan mendekat ke arah ranjang. Aku memberikan senyuman paling tulus yang kubisa, mencoba menyalurkan rasa ketenangan kepada suamiku yang tampak begitu tegang. "Kenapa Mas tidak bilang padaku?" tanyaku lembut. Lalu beralih menatap ibu mertuaku yang menatapku dengan tatapan bersalah. Aku duduk di tepi ranjang, di dekat kaki ibu. "Ibu, apa yang terasa paling sakit? Biar Rina bantu ganti kompresnya." "Ya." Ibu mertuaku tampak berkaca-kaca melihat kehadiranku yang sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. "Rina,
Maafkan ibu, nak. Ibu tidak perlu meminta maaf. Sekarang Rina sudah menjadi anak ibu juga. Jadi sudah kewajiban Rina untuk ikut merawat ibu. Kataku tulus sembari mengambil alih kain kompres dari tangan Mas Adrian. Mas Adrian berdiri terpaku di sampingku, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa lega yang amat besar terpancar dari wajahnya yang lelah. Dan untuk pertama kalinya malam ini, aku melihat sebuah senyuman yang benar-benar tulus dan penuh rasa terima kasih terukir di bibirnya. Keheningan malam yang semula terasa dingin dan mencekam, perlahan-lahan mulai digantikan oleh kehangatan sebuah keluarga baru yang sedang diuji kedewasaannya. Malam kian menua, namun kehangatan yang baru saja tercipta di dalam kamar ibu mertuaku seolah mengusir udara dingin yang menembus celah jendela. Dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, aku menggantikan posisi Mas Adrian. Kuambil kain hangat yang mulai mendingin, mencelupkannya kembali ke dalam mangkuk berisi air suam-suam kuku, lalu memerasnya sebelum kusapkan dengan lembut pada punggung kaki ibu yang membengkak. Ibu mertuaku sempat menolak pelan, merasa tidak enak hati melihat menantu barunya yang masih mengenakan pakaian tidur harus bersusah payah mengurusnya di malam pertama. Namun, setelah aku meyakinkannya dengan tatapan mata yang teduh dan senyuman tulus, beliau akhirnya pasrah dan membiarkan jemariku memijat urat-urat kakinya yang menegang. "Sentuhan tanganmu nyaman sekali, Rina," bisik ibu dengan suara yang jauh lebih tenang dibandingkan beberapa saat lalu. Rintihan perih yang tadi sempat membuat dadaku sesak kini telah mereda, berganti dengan napas yang lebih teratur. "Terima kasih, Bu. Dulu, sewaktu di rumah, ibu saya juga sering mengalami hal yang sama jika terlalu lelah berdiri. Jadi, saya sedikit banyak tahu bagaimana cara meredakan rasa nyerinya," jawabku sembari terus memijat dengan ritme yang konstan, memastikan tidak memberikan tekanan yang terlalu keras pada bagian yang meradang. Di sudut kamar, Mas Adrian memperhatikan kami berdua tanpa sepatah kata pun. Kelelahan yang amat sangat masih tercetak jelas di kantung matanya yang menghitam. Namun ketegangan yang tadi sempat mengunci rahangnya kini telah mencair. Ia menyandarkan tubuhnya pada lemari pakaian, menatapku dengan sebuah pandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang penuh dengan rasa hormat, kagum, dan rasa terima kasih yang mendalam. Setelah memastikan ibu mertuaku benar-benar tertidur pulas akibat pengaruh obat dan rasa nyaman setelah dipijat, aku mengajak Mas Adrian untuk keluar dari kamar secara perlahan agar tidak mengusik istirahat beliau. Kami menutup pintu jati itu dengan sangat rapat dan tanpa suara. Kini, kami berdua berdiri di lorong rumah yang sepi. Kecanggungan yang sempat terjadi di awal malam tadi mendadak sirna, digantikan oleh rasa saling pengertian yang tumbuh tanpa perlu banyak kata. "Rina," panggil Mas Adrian memecah keheningan koridor. Ia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami. Tangannya yang hangat bergerak perlahan, meraih jemariku dan menggenggamnya dengan lembut. Aku benar-benar minta maaf untuk sikapku di kamar tadi. Aku tidak bermaksud mengabaikanmu atau membuatmu merasa tidak dihargai di malam pertama kita." Aku menatap matanya yang tulus, lalu menggelengkan kepala pelan. "Mas, tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku yang seharusnya meminta maaf karena sempat berpikiran yang tidak-tidak. Kenapa Mas tidak berterus terang sejak awal? Kita sudah menikah, Mas. Suka dan duka di rumah ini sekarang adalah bagian dari hidupku juga." Mas Adrian menghela napas panjang, lalu menyunggingkan senyum tipis yang tampak sangat lega. "Ibu yang memintaku untuk diam. Beliau tidak ingin merusak kebahagiaan hari pernikahan kita." Sejak sore, saat resepsi masih berlangsung, kaki ibu sudah mulai kambuh karena terlalu lama berdiri menyambut tamu. Begitu sampai di rumah, kondisinya memburuk. Aku panik, dan fokusku langsung terbagi. Ia menuntun langkahku berjalan kembali menuju kamar pengantin kami. Kali ini, tidak ada lagi perasaan hampa atau asing yang menyelimuti langkah kaki ini. Rumah yang awalnya terasa besar dan menakutkan, kini mulai terasa seperti tempat di mana aku memang seharusnya berada. Sesampainya di dalam kamar pengantin, Mas Adrian tidak lagi mengambil bantal dan selimut untuk pergi ke kamar sebelah. Ia menutup pintu, lalu berjalan ke arah meja rias, mengambil sebuah sisir, dan mendekat ke arahku yang sedang duduk di tepi ranjang. "Boleh aku bantu merapikan rambutmu?" tanyanya dengan nada suara yang sangat lembut. Aku mengangguk pelan,
membiarkan suamiku berdiri di belakangku. Dengan gerakan yang sangat berhati-hati, ia mulai menyisir rambut panjangku yang sedikit kusut setelah seharian disanggul. Setiap helai rambut yang tersisir seolah menjadi simbol dari benang-benang kesalahpahaman yang kini telah terurai dengan indah. Malam pertama kami mungkin tidak berjalan seperti kisah-kisah romantis di dalam buku atau film, di mana segalanya dipenuhi dengan tawa dan kemewahan. Namun bagiku, malam ini jauh lebih berharga. Di malam yang sunyi ini, aku tidak hanya mengenal Mas Adrian sebagai seorang suami, tetapi aku juga melihat ketulusan hatinya sebagai seorang anak yang berbakti. Dan di balik kalimat, "Aku capek," yang sempat menggores hati, tersimpan sebuah fondasi kuat tentang bagaimana kami akan membangun rumah tangga ini ke depan, bersama-sama saling menopang dalam setiap keadaan. Sentuhan lembut sisir di rambutku perlahan berhenti. Mas Adrian meletakkan benda itu kembali ke atas meja rias, lalu berjalan memutari ranjang dan duduk di sampingku. Jarak di antara kami kini begitu dekat, hingga aku bisa mendengar deru napasnya yang mulai teratur. Aroma wangi melati yang samar masih setia menemani keheningan kamar pengantin kami, namun atmosfer di dalam ruangan ini telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa canggung yang membeku, melainkan kehangatan yang mengalir tanpa sekat. Mas Adrian meraih kedua tanganku, menggenggamnya erat di atas pangkuannya. Ibu jarinya bergerak perlahan, mengusap punggung tanganku dengan kelembutan yang menenangkan. "Terima kasih, Rina," ucapnya lagi. Kali ini suaranya terdengar begitu dalam dan bergetar oleh emosi yang tertahan. "Malam ini, kamu menunjukkan padaku bahwa aku tidak salah memilih teman hidup. Melihat bagaimana kamu merawat ibu tadi, rasanya sebagian besar beban yang menghimpit pundakku menguap begitu saja." Aku menatap sepasang mata teduh milik suamiku. Di dalam pantulan manik matanya, aku melihat ketulusan yang murni. "Mas, sejak aku menerima pinanganmu dan mengucapkan amin setelah kalimat kabulmu di hadapan penghulu, hidupku sudah terikat dengan hidupmu. Ibumu adalah ibuku juga. Jadi, tolong jangan pernah merasa berjalan sendirian lagi dalam merawat beliau." Adrian tersenyum, sebuah senyuman penuh kehangatan yang benar-benar mencapai matanya. Ia mendekatkan wajahnya, lalu mengecup keningku dengan lembut dan lama. Kecupan itu terasa seperti sebuah segel janji baru di antara kami berdua. Janji yang lahir bukan di atas panggung pelaminan yang megah, melainkan di dalam kesunyian malam yang penuh ketulusan. Malam perlahan-lahan melarutkan sisa kesedihan, berganti dengan istirahat yang sangat kami butuhkan. Malam itu, kami akhirnya tidur bersama di ranjang pengantin kami. Tidak ada kecanggungan lagi. Adrian melingkarkan lengan kokohnya di bawah kepalaku, menjadikannya bantal yang nyaman, sementara aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang seolah menjadi lagu pengantar tidur paling damai yang pernah kudengar. Kami berdua tertidur lelap dalam dekapan rasa saling percaya, melupakan sejenak keletihan fisik yang mendera sepanjang hari. Ketika sayup-sayup suara azan subuh berkumandang dari masjid tak jauh dari rumah, mataku perlahan terbuka. Sinar fajar yang masih remang-remang mulai menerobos masuk melalui celah gorden kamar. Aku menatap wajah suamiku yang masih terlelap di sampingku. Garis-garis kelelahan semalam sudah sedikit memudar, digantikan oleh raut wajah yang damai. Aku tersenyum kecil, merasa sangat bersyukur atas pagi pertama yang kusambut sebagai seorang istri. Dengan sangat hati-hati, aku memindahkan lengan Adrian agar tidak terbangun, lalu turun dari ranjang. Setelah membersihkan diri dan menunaikan salat subuh, langkah kakiku langsung terarah menuju dapur. Aku ingin menyiapkan sesuatu yang hangat untuk keluarga baruku pagi ini. Suasana dapur rumah Mas Adrian terasa asing namun menenangkan. Aku membuka lemari penyimpanan dan kulkas, mencari bahan-bahan sederhana yang bisa kuolah dengan cepat. Aku memutuskan untuk membuat bubur ayam lembut yang mudah dicerna oleh ibu mertuaku, serta menyeduh teh hangat manis untuk Mas Adrian. Saat aroma kaldu ayam yang gurih mulai memenuhi ruangan dapur, sebuah langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dan mendapati Mas Adrian sudah berdiri di ambang pintu dapur, masih dengan kaus santainya, menatapku dengan mata yang setengah mengantuk namun dipenuhi binar kebahagiaan. "Wangi sekali. Istriku sedang masak apa?" Godanya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur, berjalan mendekat ke arah kompor.
Wajahku mendadak merona mendengar sebutan, istriku, yang ia ucapkan secara langsung untuk pertama kalinya dengan nada manja. Hanya bubur ayam sederhana untuk ibu, Mas. Biar badannya terasa lebih enak setelah makan yang hangat-hangat. Dan ini, teh hangat untukmu, kataku sembari menyodorkan secangkir teh yang mengepulkan uap wangi. Adrian menerima cangkir itu, menyesapnya sedikit, lalu menaruhnya di meja. Tanpa diduga, ia melangkah maju dan memeluk pinggangku dari belakang, menyandarkan dagunya di pundakku saat aku sedang mengaduk bubur. Kamu luar biasa, Rina. Aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia hari ini. Bisiknya tepat di dekat telingaku, membuat hatiku membubung tinggi. Namun, momen manis itu mendadak terjeda saat kami mendengar suara batu kecil dari arah pintu dapur. Kami berdua menoleh serentak dan mendapati ibu mertuaku sudah berdiri di sana, bertumpu pada tongkat kayunya. Wajah beliau tampak jauh lebih segar dibandingkan semalam, dan sebuah senyuman penuh restu tersungging di bibirnya yang pucat. Kehadiran Fajar ini benar-benar membawa harapan dan lembaran baru yang jauh lebih indah bagi rumah tangga kami. Pelukan hangat Mas Adrian di pinggangku seketika terlepas. Wajahku memanas, memerah sempurna karena malu tertangkap basah sedang bermesraan oleh ibu mertuaku di pagi pertama kami. Mas Adrian pun tampak salah tingkah. Ia berdeham pelan sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, mencoba menguasai diri di depan ibunya. Ibu, kenapa sudah bangun? Kakinya sudah tidak apa-apa jika dipakai berjalan. Tanyaku bergegas, mengalihkan rasa canggung sekaligus memastikan kondisi beliau. Aku segera mematikan api kompor dan melangkah mendekati ibu, menuntun lengannya yang ringkih dengan penuh kehati-hatian. Ibu mertuaku terkekeh pelan, sebuah suara tawa yang begitu renyah dan menenangkan hati. Ibu tidak apa-apa, Rina. Berkat pijatanmu semalam dan obat dari Adrian, bengkaknya sudah jauh berkurang. Tadi ibu mencium aroma masakan yang sangat lezat dari kamar. Jadi ibu nekat berjalan ke sini menggunakan tongkat. Kami menuntun ibu menuju meja makan kayu yang terletak persis di samping area dapur. Mas Adrian dengan sigap menarik sebuah kursi yang memiliki bantalan empuk agar ibunya bisa duduk dengan nyaman. Ibu duduk di sini saja, ya. Jangan banyak bergerak dulu hari ini. Biar Rina dan Adrian yang mengurus rumah, ujar Mas Adrian sembari mengusap pundak ibunya dengan penuh kasih sayang. Ibu mengangguk pasrah. Matanya terus mengikuti pergerakanku saat aku kembali ke dapur untuk menyendok bubur ayam yang masih mengepulkan uap hangat ke dalam mangkuk porselen. Aku menata mangkuk itu di atas meja makan, lengkap dengan taburan seledri, sedikit kecap manis, dan kerupuk putih di mangkuk terpisah. Untuk Mas Adrian dan diriku sendiri, aku menyiapkan sepiring nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi di atasnya. Meja makan yang biasanya hanya diisi oleh Mas Adrian dan ibunya, kini terasa lebih hidup. Kami duduk melingkar, menyantap sarapan pagi pertama kami sebagai sebuah keluarga yang utuh. Sinar matahari pagi yang cerah mulai menembus jendela kaca dapur, menyiram ruangan dengan cahaya keemasan yang hangat. Bagaimana buburnya, Bu? Apa rasanya pas? Tanyaku sedikit cemas, menunggu penilaian dari wanita yang telah melahirkan suamiku. Ibu mengunyah buburnya dengan perlahan, lalu menatapku dengan mata yang berbinar-binar. Ini enak sekali, Rina. Teksturnya lembut, dan kaldunya terasa sangat pas di tenggorokan ibu yang sempat pahit karena sakit. Adrian, kamu harus bersyukur memiliki istri yang tidak hanya berhati mulia, tapi juga pintar memasak. Mas Adrian yang sedang mengunyah nasi gorengnya mengangguk mantap. Tentu saja, Bu. Adrian sangat bersyukur. Nasi gorengnya juga enak sekali, pas dengan selera Adrian. Ia menatapku sejenak, memberikan kedipan mata jahil yang membuatku menyembunyikan senyum di balik sendok makan. Di sela-sela suapan, ibu mertuaku meletakkan sendoknya sejenak. Tatapan matanya berubah menjadi serius namun tetap teduh, memandang kami berdua secara bergantian. Adrian, Rina, ibu ingin berterima kasih sekali lagi untuk malam tadi, terutama padamu, Rina. Ibu tahu, malam pertama pernikahan seharusnya menjadi momen yang paling istimewa bagi sepasang pengantin baru. Ibu merasa bersalah telah menyita waktu kalian. Aku segera meraih tangan ibu yang berada di atas meja, menggenggamnya dengan lembut. Ibu,
Tolong jangan berkata begitu lagi. Momen semalam justru menjadi momen yang paling istimewa bagi Rina. Melalui kejadian semalam, Rina tahu bahwa Rina telah menikah dengan seorang pria yang saleh dan berbakti kepada ibunya. Dan bagi Rina, tidak ada awal yang lebih indah untuk sebuah pernikahan selain mendapatkan ridha dari orang tua. Mendengar perkataanku, sudut mata ibu mertuaku tampak menggenang oleh air mata haru. Beliau membalikan telapak tangannya, membalas genggamanku tak kalah erat. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kecil kami yang sepi ini. Mas Adrian yang duduk di sebelahku ikut mengulurkan tangannya, menangkup tangan kami berdua yang saling menggenggam. Di bawah siraman cahaya fajar yang kian terang, di atas meja makan yang sederhana ini, kami bertiga saling melempar senyum. Segala keraguan, kecemasan, dan rasa sedih yang sempat menggelayuti hatiku di awal malam pengantin kini benar-benar telah sirna tak berbekas. Aku menyadari bahwa pernikahan bukanlah sekadar tentang penyatuan dua insan dalam romansa, melainkan tentang bagaimana dua jiwa belajar untuk saling melapangkan dada, menerima, dan menjaga seluruh bagian dari kehidupan pasangannya dengan penuh ketulusan. Dan pagi ini, di rumah baru ini, aku tahu bahwa langkah pertamaku sebagai seorang istri telah berada di jalan yang tepat. Setelah sarapan pagi yang penuh kehangatan itu selesai, Mas Adrian bersikeras untuk membantu mengemas meja makan. Meskipun aku sudah berulang kali mengatakan bahwa ini adalah tugasku sebagai istri, ia tetap terkekeh dan mulai mengangkat piring-piring kotor ke bak cuci piring. Kita bagi tugas, Rina, katanya dengan nada jenaka sembari menyingsingkan lengan kaosnya. Kamu yang mencuci, aku yang mengeringkan dan menatanya kembali kerak. Adil, kan? Aku tidak bisa menahan senyum melihat tingkah lakunya yang begitu santun dan tidak gengsi untuk turun ke dapur. Kami pun bekerja sama dalam harmoni yang tenang, diselingi obrolan-obrolan ringan tentang kebiasaan masing-masing di pagi hari. Di sudut meja makan, ibu mertuaku memperhatikan kami dengan tatapan teduh, sesekali melempar senyum melihat kekompakan kedua anak dan menantunya. Setelah dapur kembali bersih dan rapi, aku membantu ibu untuk berpindah ke beranda belakang rumah. Area ini menjadi sudut favorit ibu karena menghadap langsung ke taman kecil yang asri, dipenuhi dengan tanaman hias berdaun hijau dan beberapa pot bunga mawar yang sedang kuncup. Udara pagi yang bersih bertiup sepau-sepau, membawa kesegaran yang menenangkan jiwa. Rina, duduklah di sini sebentar bersama ibu, panggil ibu mertuaku. Menepuk kursi rotan kosong di sebelahnya setelah Mas Adrian pamit sebentar untuk mandi dan bersiap-siap. Aku melangkah mendekat dan mendudukkan diri di samping beliau. Rasanya masih sedikit magis mengetahui bahwa wanita sepuh di hadapanku ini sekarang adalah ibuku juga. Ibu meraih jemariku, menggenggamnya dengan sentuhan kulitnya yang mulai berkerut namun terasa sangat hangat. Ibu ingin bercerita sedikit tentang Adrian, Nak, agar kamu bisa lebih memahaminya. Aku mengangguk takzim, memasang telinga dengan penuh rasa hormat. Silakan, Bu. Rina akan mendengarkan. Adrian itu anak yang sangat mandiri sejak ayahnya tiada hampir 10 tahun yang lalu. Awal ibu dengan pandangan yang menerawang ke arah taman. Dia selalu memikul semuanya sendiri. Dia bekerja keras untuk memastikan ibu tidak kekurangan, dan dia jarang sekali mengeluh. Saking terbiasanya menyembunyikan lelah, dia sering lupa bahwa dia juga seorang manusia biasa yang butuh tempat bersandar. Ibu menatap mataku dengan dalam. Ada binar pengharapan yang sangat besar di sana. Semalam, saat dia bilang dia capek kepadamu, itu adalah puncak dari segala lelah yang dia tahan selama berbulan-bulan demi menyiapkan pernikahan kalian sekaligus mengkhawatirkan kesehatan ibu yang terus menurun. Ibu mohon, bimbinglah dia untuk belajar berbagi bebannya denganmu. Jangan biarkan dia menyimpan semuanya sendirian lagi. Mendengar penuturan ibu, dadaku berdesir hebat. Kalimat, aku capek, yang sempat membuatku menangis semalam kini maknanya menjadi semakin dalam dan berharga. Itu bukan penolakan terhadapku, melainkan sebuah pertahanan terakhir dari seorang pria yang akhirnya roboh karena merasa telah menemukan rumah, tempat ia bisa menunjukkan kerapuhannya tanpa takut dihakimi. Insya Allah, Bu. Jawabku dengan suara yang mantap namun lembut. Rina akan selalu ada di samping Mas Adrian. Rina akan menjadi tempatnya bersandar saat dia lelah, dan menjadi kekuatannya saat dia merasa rapuh.
Sebuah langkah kaki yang segar terdengar dari arah dalam rumah. Mas Adrian muncul dengan pakaian yang sudah rapi. Rambutnya yang basah disisir rapi ke belakang, memancarkan aroma sabun yang harum dan segar. Ia membawa sebuah nampan kecil berisi 3 cangkir teh melati hangat yang baru saja ia seduh. Wah, sedang membicarakan apa ini? Kelihatannya serius sekali sampai Adrian tidak diajak. Candanya sembari meletakkan nampan di atas meja kecil di antara kami. Ibu mertuaku tersenyum misterius. Rahasia sesama wanita. Adrian, kamu tidak boleh tahu. Mas Adrian pura-pura merengut, lalu duduk di kursi seberang kami. Ia mengambil 1 cangkir teh dan menyodorkannya kepadaku. Lalu 1 lagi untuk ibunya. Ketika jemari kami bersentuhan saat menerima cangkir, ia memberikan tatapan mata yang begitu hangat dan penuh arti. Sebuah tatapan yang seolah menegaskan bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi rahasia dan beban yang dipikul sendirian di antara kami. Mentari pagi yang kian meninggi di atas beranda seolah menjadi saksi bisu bahwa rumah tangga kami baru saja memulai perjalanannya dengan fondasi yang sangat kokoh. Aroma teh melati yang mengepul dari cangkir-cangkir kami perlahan menyatu dengan keharuman mawar yang mekar di taman belakang. Duduk bertiga di beranda ini, menyaksikan semburat sinar matahari yang kian cerah menembus celah-celah dedaunan, memunculkan rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Percakapan mengalir dengan begitu tenang, beralih dari cerita masa kecil Mas Adrian yang jenaka hingga petuah-petuah bijak dari ibu tentang bagaimana menata hati dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Setiap kata yang keluar dari lisan ibu mertuaku kuserap dengan penuh takzim. Aku melihat bagaimana Mas Adrian sesekali menimpali dengan candaan ringan, semata-mata hanya untuk melihat ibunya tertawa. Kebahagiaan yang sederhana ini terasa begitu mewah setelah ketegangan yang sempat melanda kami sepanjang malam tadi. Ketika hari mulai beranjak siang dan udara beranda terasa kian hangat, Mas Adrian berlutut kembali di hadapan ibunya. "Bu, udara sudah mulai panas. Bagaimana kalau ibu istirahat di dalam rumah saja?" Adrian bimbing kembali ke kamar. "Ya." Ibu mengangguk setuju. Dengan penuh kesabaran, Mas Adrian membantu ibunya berdiri, menyodorkan tongkat kayu, dan menopang lengan beliau dengan saksama. Aku berjalan di sisi lain, memastikan langkah kaki ibu tetap seimbang hingga kami tiba di dalam kamarnya yang sejuk. Setelah menyelimuti ibu dan memastikan beliau merasa nyaman, kami berdua kembali menutup pintu kamar itu dengan sangat perlahan. Siang berganti sore dengan ritme yang tenang. Rumah besar ini kini tidak lagi terasa asing bagiku. Aku menghabiskan waktu dengan merapikan sisa-sisa hiasan seserahan di ruang tengah. Sementara Mas Adrian sibuk membalas beberapa pesan ucapan selamat dari kerabat dan rekan kerja yang belum sempat ia respon sejak kemarin. Sesekali, ia berjalan menghampiriku hanya untuk menawarkan bantuan atau sekadar memastikan aku tidak merasa kelelahan. Ketika guratan warna jingga mulai melukis langit barat, menandakan waktu maghrib akan segera tiba, kami semua telah bersiap. Ibu mertuaku, yang kondisinya sudah jauh lebih baik setelah beristirahat seharian, bersikeras untuk ikut melaksanakan salat berjamaah di ruang tengah rumah. Mas Adrian bertindak sebagai imam. Ia berdiri di depan dengan sajadah beludru hijaunya, sementara aku dan ibu merapatkan saf di belakangnya. Ketika Mas Adrian mulai mengumandangkan takbiratul ihram, seketika ruangan itu diliputi oleh kehusyukan yang mendalam. Suara lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari bibir suamiku terdengar begitu merdu dan bergetar, mengalun lembut memecah keheningan rumah. Mendengar setiap ayat yang ia bacakan dengan tartil, air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Ada rasa haru yang membuncah di dalam dada, menyadari bahwa pria inilah yang kini bertanggung jawab menuntun langkahku menuju ridanya. Seusai salam, Mas Adrian membalikkan tubuhnya menghadap ke arah kami. Ia mengulurkan tangannya, yang langsung kusambut dengan takzim. Kucium punggung tangannya dengan penuh rasa hormat, merasakan kehangatan yang menjalar hingga ke hatiku. Setelah itu, ia beralih mencium tangan ibunya, memohon doa restu yang tiada putus. Mas Adrian kemudian mengangkat kedua tangannya, memimpin doa bersama di penghujung hari yang istimewa ini. Dalam untayan doanya yang lirih, ia menyelipkan rasa syukur yang amat besar atas kehadiran seorang istri di dalam hidupnya, serta memohon kesembuhan dan berkah umur bagi ibunya. Ya Allah, berkahilah pernikahan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah. Tuntunlah hamba agar bisa menjadi imam yang baik bagi Rina, dan jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada ibu. Suara Mas Adrian terdengar sedikit serat menahan haru di akhir doanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapku dan ibu serentak, menyapu kedua telapak tangan ke wajah. Malam kembali turun menyelimuti bumi, namun kali ini tidak ada lagi rasa cemas, kesalahpahaman, ataupun air mata kesedihan. Kami bertiga duduk bersama di atas sajadah, saling melempar senyum penuh kedamaian. Dari rintihan pilu di tengah malam pengantin, hingga untayan doa berjamaah di petang hari ini, aku belajar bahwa setiap ujian di awal pernikahan sejatinya adalah cara Tuhan untuk merekatkan hati kami dengan cara yang paling indah. Di rumah ini, bersama Mas Adrian dan ibunya, aku tahu aku telah menemukan tempat pulang yang sesungguhnya. Setelah rangkaian salat dan doa bersama selesai, suasana rumah terasa jauh lebih tenang dan damai. Ibu mertuaku memilih untuk kembali ke kamarnya demi menjaga kondisinya agar tidak terlalu lelah, meninggalkan aku dan Mas Adrian di ruang tengah yang kini hanya diterangi oleh lampu gantung bercahaya kuning temaram. Mas Adrian melipat sajadahnya dengan rapi, lalu menaruhnya di atas pembatas ruangan. Ia menatapku yang masih duduk bersimpuh di atas sejadah, perlahan mengurai mukena putih yang kukenakan. Dengan langkah yang santai namun pasti, ia berjalan mendekat, lalu mendudukkan dirinya di lantai, tepat di hadapanku. Rina, panggilnya lembut, menyentuh pundakku pelan. Bisa kita mengobrol sebentar? Hanya kita berdua. Aku menatap wajahnya yang kini tampak jauh lebih rileks dibandingkan malam sebelumnya. Tentu, Mas. Ada apa? Jawabku sembari melipat mukena dengan hati-hati, lalu meletakkannya di sampingku. Mas Adrian menghela napas panjang, bukan napas lelah seperti semalam, melainkan napas lega yang seolah baru saja melepas sebuah beban besar dari dadanya. Ia meraih kedua telapak tanganku, menggenggamnya erat, jarinya menyusup di antara jemariku, menciptakan sebuah ikatan yang hangat. Aku hanya ingin meluruskan segalanya secara pribadi, tanpa ada rasa canggung lagi di antara kita. Ucapnya, menatap lurus ke dalam mataku. Semalam, saat aku membuka pintu kamar dan berkata, "Aku capek." Aku melihat kilat kekecewaan di matamu, Rina. Dan itu membuat hatiku sangat perih. Aku merasa gagal menjadi suami di detik pertama pernikahan kita. Aku tertegun mendengar pengakuan jujurnya. Aku menggelengkan kepala dengan cepat, mencoba menyangkal rasa bersalah yang kini justru berbalik menyerang suamiku. "Mas, jangan berkata seperti itu," potongku lirih. "Aku yang salah karena terlalu kekanak-kanakan. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi di luar kamar ini." Egoku semalam sempat menutupi rasa empatiku. "Tidak, Rina. Wajar jika seorang istri mengharapkan kebersamaan di malam pertamanya." Mas Adrian tersenyum tipis, mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Tapi keadaan semalam benar-benar menguras tenagaku. Sejak seminggu sebelum acara, ibu sudah mengeluhkan kakinya yang sering kram. Tapi beliau bersikeras untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya di depan keluarga besarmu. Beliau ingin menyambutmu dengan senyuman terbaiknya. Adrian menjeda kalimatnya sejenak. Matanya menerawang ke langit-langit ruang tengah. Begitu resepsi selesai dan kita sampai di rumah ini, ibu langsung ambruk di kamarnya. Saat aku melihatnya merintih menahan sakit yang luar biasa, duniaku rasanya berputar. Aku panik, lelah, dan bingung bagaimana harus membagi perhatianku antara merawat ibu dan menyambutmu sebagai istri baruku. Mendengar penjelasan yang begitu tulus dari bibirnya langsung membuat sudut mataku kembali menghangat. Rasanya begitu luar biasa mendengarkan seorang pria mau merendahkan hatinya untuk menjelaskan kerapuhannya tanpa ada rasa gengsi sedikit pun. "Lalu, kenapa Mas memilih tidur di luar semalam?" tanyaku, mencoba menuntaskan sisa penasaran yang masih mengganjal di sudut hati. "Karena aku tahu, jika aku tetap berada di dalam kamar bersama dirimu, pikiranku tidak akan tenang," jawab Adrian lembut. "Aku akan terus-menerus menajamkan telingaku untuk mendengar apakah ibu merintih lagi di kamar sebelah. Aku tidak ingin malam pertama kita diganggu oleh rasa cemas dan mondar-mandirku yang tidak jelas. Aku ingin menyelesaikannya sendiri dulu, sampai kondisi ibu stabil." Aku menarik napas dalam-dalam,
lalu melepaskan genggaman tanganku sejenak hanya untuk menangkup kedua pipi Mas Adrian. Kulit wajahnya terasa sedikit kasar karena janggut tipis yang mulai tumbuh, namun terasa begitu akrab di jemariku. "Mas Adrian, dengarkan aku," kataku dengan nada sedewasa mungkin, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Sekarang, kamu tidak perlu lagi menyelesaikan semua masalahmu sendirian. Mulai detik ini, cemasmu adalah cemasku, lelahmu adalah lelahku, dan tugasmu menjaga ibu adalah tugasku juga. Jangan pernah mengasingkan aku dari masalahmu hanya karena ingin melindungiku." Mas Adrian terdiam. Matanya berkedip beberapa kali, dan aku bisa melihat ada genangan air mata yang samar di sudut matanya yang lelah namun bahagia. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan memajukan tubuhnya dan memelukku dengan sangat erat. Ia menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku, mengembuskan napas hangat yang membuat seluruh tubuhku berdesir. "Terima kasih, Rina. Terima kasih banyak," bisiknya berulang kali di dekat telingaku. Di dalam dekapan suamiku yang hangat di penghujung hari ini, aku menyadari satu hal yang sangat berharga. Rumah tangga kami mungkin tidak dimulai dengan untaian kata manis yang romantis, melainkan dimulai dengan sebuah ujian kejujuran dan kelapangan hati. Namun justru karena itulah, fondasi yang kami bangun malam ini terasa jauh lebih kuat dan nyata dari apapun. Kami siap melangkah bersama, menyongsong hari esok dengan lembaran baru yang penuh dengan harapan. Dekapan hangat Mas Adrian perlahan merenggang, namun tangannya tidak benar-benar melepaskan tubuhku. Ia memundurkan kepalanya sedikit, menatapku dengan binar mata yang kini sepenuhnya dipenuhi rasa lega dan kedamaian. Di bawah pendar lampu ruang tengah yang temaram, wajah suamiku tampak begitu dekat. Sisa-sisa ketegangan yang sempat mengunci rahangnya sejak kemarin kini telah lurus sepenuhnya, berganti dengan guratan senyum yang teramat tulus. "Sudah larut, Rina. Mari kita kembali ke kamar," bisiknya dengan nada suara yang sangat lembut, seolah takut memecah keheningan rumah yang mulai menjemput malam. Aku mengangguk pelan, menyambut uluran tangannya saat kami bangkit berdiri dari atas lantai. Mas Adrian mengambil mukena dan sajadah yang telah kulipat rapi, membawakannya untukku dengan sikap yang begitu santun. Langkah kaki kami beriringan menuju kamar pengantin, bergerak tanpa suara melewati koridor di depan kamar ibu mertuaku. Kami sempat berhenti sejenak di depan pintunya yang tertutup rapat, mendengarkan dengan saksama. Tidak ada lagi suara rintihan yang memilukan seperti malam kemarin. Yang terdengar hanya sunyi yang menenangkan, pertanda bahwa ibu sedang tertidur dengan sangat nyenyak setelah melewati hari yang melelahkan. Mas Adrian mengembuskan napas lega, lalu menatapku sambil tersenyum kecil. Ia membuka pintu kamar kami, menuntunku masuk ke dalam ruangan yang kini terasa jauh lebih hangat dan akrab dibandingkan beberapa puluh jam yang lalu. Aroma melati dari bunga-bunga pajangan yang mulai layu masih menyisakan keharuman yang samar di sudut kamar. Keheningan segera menyelimuti kami begitu pintu kayu jati itu tertutup rapat. Namun, atmosfer malam ini terasa sangat berbeda. Jika malam kemarin kamar ini terasa seperti sebuah ruang tunggu yang penuh dengan ketidakpastian dan air mata yang tersembunyi, malam ini ruangan ini telah menjelma menjadi sebuah tempat bernaung yang utuh bagi dua jiwa yang baru saja saling membuka hati. Mas Adrian meletakkan perlengkapan salat di atas meja kecil, lalu berjalan mendekat ke arah ranjang tempatku duduk. Ia tidak lagi mengambil bantal atau selimut tambahan untuk pergi menjauh. Dengan gerakan yang sangat santun, ia duduk di sisi ranjang yang kosong, meluruskan kakinya, lalu menyandarkan punggungnya pada kepala ranjang yang dilapisi kain beludru empuk. "Sini, Rina," panggilnya lembut, menepuk ruang kosong di sebelahnya dan membuka sebelah lengannya, mengundangku untuk mendekat. Aku bergerak perlahan, merebahkan tubuhku di sampingnya dan menyandarkan kepalaku di atas dada bidangnya yang kokoh. Lengan Mas Adrian langsung melingkar pelan di pundakku, mengunci tubuhku dalam sebuah dekapan yang terasa begitu aman dan melindungi. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang beritme teratur di bawah telingaku. Sebuah detak yang seolah menegaskan bahwa badai kecil di awal pernikahan kami telah berlalu. Jemari tangan Mas Adrian yang bebas bergerak lambat, mengusap pucuk rambutku dengan penuh kasih sayang. Semalam, saat aku berbaring sendirian di sofa depan dengan pikiran yang kacau, aku sempat mengutuk diriku sendiri. Mulainya dengan suara lirih,
mengalirkan kejujuran yang tulus ke dalam keheningan malam. Aku takut kamu akan mengira bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Aku takut kamu berpikir bahwa aku tidak menginginkan kehadiranmu. Aku mendongakkan kepala sedikit, menatap dagunya yang kokoh dari bawah. Dan sekarang, apakah Mas masih berpikir seperti itu? Tanyaku lembut. Mas Adrian menunduk, mengecup keningku sekilas namun penuh penekanan. Tidak lagi. Setelah melihat apa yang kamu lakukan untuk ibu, dan bagaimana kamu meruntuhkan egoku dengan kelembutanmu hari ini, aku sadar bahwa Tuhan tidak hanya mengirimkan seorang istri untukku, tetapi juga seorang malaikat pelindung bagi keluarga kecilku. Mendengar pujiannya yang begitu tinggi, aku menyembunyikan wajahku yang merona merah di balik dadanya. Tanganku bergerak memeluk pinggangnya dengan lebih erat. Aku bukan malaikat, Mas. Aku hanya seorang wanita biasa yang ingin belajar menjadi istri yang baik. Aku hanya ingin memastikan bahwa saat suamiku merasa lelah dengan dunia, dia tahu kemana harus pulang untuk melepaskan penatnya. Suamiku terkekeh pelan. Sebuah suara tawa rendah yang menggetarkan dadanya tempatku bersandar. Kebahagiaan yang sederhana ini terasa begitu meresap ke dalam sanubari. Kami terdiam cukup lama setelah itu, membiarkan keheningan malam menganyam sisa-sisa kedekatan di antara kami berdua. Tidak ada gairah yang menggebu-gebu, melainkan sebuah rasa saling memiliki yang teramat dalam dan sakral. Malam semakin larut, dan perlahan-lahan rasa kantuk mulai menggelayuti kelopak mataku yang lelah setelah seharian beraktivitas merawat ibu dan mengurus rumah. Napas Mas Adrian di atas kepalaku juga mulai terdengar lebih berat dan teratur, menandakan bahwa ia pun mulai terbuai ke dalam alam bawah sadar. Dalam pelukan hangat suamiku, di bawah atap rumah yang kini sepenuhnya kuterima sebagai tempat tinggalku yang baru, aku memejamkan mata dengan senyuman yang menghias bibir. Lembaran baru pernikahan kami telah terbuka dengan indah, diukir bukan dengan kemewahan, melainkan dengan ketulusan hati yang tiada tara. Sinar mentari pagi di hari kedua pernikahan kami menerobos masuk dengan lebih cerah, menyinari sudut-sudut kamar pengantin yang kini terasa begitu penuh dengan kehangatan. Aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Mas Adrian masih terlelap di sampingku. Sebelah lengannya masih setia melingkar protektif di pinggangku. Wajahnya yang damai saat tertidur membuatku enggan untuk segera beranjak. Aku memandangi setiap garis wajah suamiku, menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang kini ia pikul, dan betapa beruntungnya aku bisa menjadi wanita yang dipilihnya untuk berbagi beban tersebut. Setelah beberapa menit menikmati keheningan pagi, aku perlahan melepaskan pelukannya dengan sangat hati-hati agar tidak mengusik tidurnya. Hari ini, aku bertekad untuk kembali memulai pagi dengan memberikan yang terbaik untuk keluarga baruku. Aku bergegas membersihkan diri, menunaikan salat subuh, dan melangkah menuju dapur dengan semangat yang baru. Kondisi ibu mertuaku yang kian membaik menjadi berkah tersendiri. Pagi ini, aku tidak lagi memasak bubur, melainkan menyiapkan menu sarapan yang sedikit lebih lengkap namun tetap ramah untuk pencernaan ibu. Sup ayam berkuah bening yang kaya akan sayuran segar, ditemani dengan tempe goreng hangat kesukaan Mas Adrian. Aroma gurih kaldu yang menguar dari panci seolah menjadi musik pembuka hari yang menyenangkan di rumah ini. Saat aku sedang menata mangkuk-mangkuk di atas meja makan, ibu mertuaku keluar dari kamarnya. Kali ini, beliau tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada tongkat kayunya. Langkahnya tampak lebih mantap, dan guratan pucat di wajahnya semalam telah digantikan oleh rona segar yang membuat hatiku lega. "Selamat pagi, Ibu," sapaku dengan senyuman lebar, segera menghampiri dan menuntunnya duduk di kursi makan. "Bagaimana perasaan Ibu pagi ini?" Kakinya masih terasa nyeri. Ibu tersenyum manis, menepuk punggung tanganku yang berada di pundaknya. "Selamat pagi, menantuku yang cantik." "Alhamdulillah, jauh lebih baik, Rina. Berkat masakan hangatmu dan perhatian kalian berdua, Ibu merasa seperti mendapatkan energi baru. Malah Ibu merasa agak manja kalau terus-terusan diurus seperti ini." "Ibu tidak boleh bicara begitu. Tugas Rina memang merawat Ibu," jawabku tulus sembari mengambilkan nasi dan menyiramnya dengan kuah sup yang masih mengepul. Tak lama kemudian, Mas Adrian muncul dengan langkah kaki yang segar. Ia rupanya sudah mandi dan berganti pakaian dengan kemeja santai. Ia mengecup kening ibunya penuh takzim sebelum duduk di kursi sebelahnya,
tepat di hadapanku. Wah, pagi ini aromanya luar biasa lagi. Istriku memang tidak pernah gagal membuat perutku keroncongan. Goda Mas Adrian dengan kerlingan mata yang membuat ibu mertuaku terkekeh geli. Kami pun menikmati sarapan pagi itu dengan penuh sukacita. Suasana canggung yang sempat membekukan rumah ini di malam pertama benar-benar telah mencair, digantikan oleh obrolan-obrolan hangat tentang rencana-rencana kecil kami ke depan. Setelah selesai makan dan merapikan meja, ibu mertuaku meminta izin untuk beristirahat sejenak di ruang tengah sambil menonton televisi, memberikan ruang bagi aku dan Mas Adrian untuk berbincang berdua di meja makan. Mas Adrian menggeser kursinya agar lebih dekat denganku. Ia meraih jemariku, menggenggamnya dengan tatapan yang mendadak berubah menjadi serius namun tetap dipenuhi kelembutan. "Rina," panggilnya lirih. "Ada satu hal yang ingin aku diskusikan denganmu mengenai masa depan kita di rumah ini." Aku membalas genggaman tangannya, memberikan perhatian penuh. "Katakan saja, Mas, apa yang sedang kamu pikirkan? Tentang pekerjaan dan bagaimana kita akan membagi waktu untuk menjaga ibu." Adrian menarik napas dalam, mencoba menata kata-katanya. "Aku tahu, sebagai istri baru, kamu mungkin memiliki impian untuk memiliki ruang privasi sendiri, atau mungkin ingin melanjutkan kegiatanmu sebelum kita menikah. Tapi melihat kondisi ibu yang sering kambuh tiba-tiba, aku ingin bertanya bagaimana pendapatmu jika kita tetap tinggal di sini untuk menemani ibu? Aku tidak akan memaksamu, Rina. Keputusan ini harus kenyamananmu yang utama." Mendengar keraguan di dalam suaranya, aku tersenyum lembut. Aku meletakkan tangan kiriku di atas genggaman tangan kami, menyalurkan keyakinan mutlak yang mengalir dari lubuk hatiku. "Mas Adrian, sejak awal aku memutuskan untuk menerimamu. Aku sudah tahu bahwa kamu adalah seorang anak tunggal yang menjadi pilar bagi ibumu. Aku tidak pernah memiliki niat untuk memisahkanmu dari ibu, apalagi dalam kondisinya yang seperti ini," kataku dengan nada suara yang tenang dan mantap. "Tinggal di sini dan menjaga ibu bersama-sama adalah sebuah kehormatan bagiku. Aku justru bersyukur bisa berada di sini, memastikan kamu bisa bekerja dengan tenang di luar sana, tahu bahwa ibumu dijaga dengan baik di rumah." Mataku menatap lurus ke dalam manik mata Mas Adrian, memperlihatkan ketulusan yang tanpa sekat. Mendengar jawabanku, ketegangan terakhir yang mungkin masih tersisa di pundak suamiku kini luruh sepenuhnya. Ia membawa jemariku ke bibirnya, mengecupnya dengan sangat lama, menyalurkan rasa syukur dan cinta yang kian mendalam di antara kami berdua. Di meja makan yang sederhana ini, dialog hati kami telah mengunci sebuah komitmen suci, bahwa rumah tangga ini akan selalu berjalan beriringan dengan bakti kami kepada orang tua. Keputusan untuk tetap tinggal di rumah ini dan merawat ibu bersama-sama membawa kehangatan baru yang kian mengental di antara kami. Mas Adrian tampak jauh lebih bersemangat, seolah sebuah beban besar yang selama ini mengganjal di hatinya telah terangkat. Hari-hari pertama pernikahan kami dilewati dengan rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Aku mulai terbiasa dengan ritme rumah ini, bangun sebelum subuh, menyiapkan keperluan Mas Adrian, lalu beralih merawat ibu sebelum suamiku berangkat ke kantor. Namun, seperti layaknya sebuah bahtera yang baru berlayar, ketenangan laut tidak selamanya datar. Hari Senin pagi itu menjadi penanda kembalinya Mas Adrian ke rutinitas pekerjaannya setelah mengambil cuti pernikahan yang cukup singkat. Suasana dapur sejak pukul 5 pagi sudah disibukkan oleh denting sutil dan wajan. Aku sedang menyiapkan bekal makan siang untuk Mas Adrian. Menu sederhana berupa ayam bumbu kuning dan tumis buncis kesukaannya. Mas Adrian masuk ke dapur dengan seragam kerjanya yang rapi. Aroma minyak wangi yang segar seketika memenuhi ruangan. Ia berjalan mendekat, lalu seperti biasa, mengecup puncak kepalaku sebelum duduk di meja makan. "Pagi, istriku. Baunya harum sekali, jadi makin berat rasanya harus meninggalkan rumah hari ini," godanya dengan suara rendah yang selalu berhasil membuat hatiku berdesir. Aku membalikkan tubuh, tersenyum sembari menyerahkan secangkir kopi hitam hangat tanpa gula kesukaannya. "Selamat pagi, Mas. Jangan begitu. Nanti kerjanya jadi tidak fokus. Ini hari pertamamu masuk kantor setelah menikah. Harus memberikan kesan yang baik." Mas Adrian menyesap kopinya perlahan. Matanya menatapku dengan lekat. Ada sedikit gurat kecemasan yang samar di sudut matanya,
Sesuatu yang langsung bisa kutangkap meskipun ia mencoba menyembunyikannya di balik senyuman. "Rina," panggilnya, meletakkan cangkir kopi ke atas tatakan porselen. "Hari ini aku kemungkinan akan pulang sedikit terlambat. Ada rapat koordinasi awal pekan yang tidak bisa kutinggalkan, ditambah beberapa pekerjaan yang menumpuk selama aku cuti kemarin. Kamu tidak apa-apakan di rumah berdua saja dengan ibu?" Aku menghentikan aktivitasku sejenak, lalu berjalan mendekat ke arahnya. Kutangkup sebelah tangannya yang berada di atas meja, mencoba menyalurkan rasa tenang. "Mas, tidak perlu cemas. Kondisi ibu sudah sangat stabil. Obatnya juga selalu kusiapkan tepat waktu. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu di kantor, ya? Jangan bagi pikiranmu dengan hal-hal di rumah." Adrian mengembuskan napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Rina. Aku benar-benar beruntung memilikimu. Tapi tetap saja, jika ada apa-apa, atau jika ibu mulai mengeluh sakit lagi, langsung telepon aku, ya? Jangan sungkan." "Iya, Mas. Pasti aku hubungi," jawabku menenangkan. Namun, tak dapat dipungkiri, ada sedikit ria kecemasan yang mendadak ikut menyusup ke dalam dadaku. Ini adalah kali pertama aku akan memegang kendali penuh atas rumah dan merawat ibu mertuaku sendirian, tanpa ada Mas Adrian di sisiku. Rasa tanggung jawab itu tiba-tiba terasa begitu nyata dan besar. Jam dinding berdentang menunjukkan pukul 6:30 pagi. Mas Adrian berpamitan setelah menyelesaikan sarapannya dengan cepat. Di teras depan rumah, aku berdiri dengan takzim, meraih tangannya dan mencium punggung tangannya dengan penuh rasa hormat. Adrian membalasnya dengan kecupan hangat di keningku. Sebuah ritual pagi baru yang kini menjadi penyemangat bagi kami berdua. "Aku berangkat ya, Rina. Titip ibu," bisiknya sebelum memakai helm dan menghidupkan mesin sepeda motornya. Aku melambaikan tangan, menatap punggung suamiku yang perlahan menghilang di balik pagar dan tikungan jalan kompleks. Begitu deru mesin motornya tak lagi terdengar, keheningan mendadak kembali merayap turun menyelimuti rumah besar ini. Aku menarik napas dalam-dalam, memantapkan hati, lalu membalikkan badan untuk kembali masuk ke dalam. Langkah kakiku langsung terarah menuju kamar ibu mertuaku. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan aku bisa melihat beliau sedang duduk di tepi ranjang, mencoba memakai kaos kakinya sendiri dengan tangan yang sedikit gemetar. Rasa khawatirku seketika bangkit. Aku bergegas masuk dengan langkah yang lembut namun cepat. Tidak ingin membiarkan beliau memaksakan diri di pagi hari yang dingin ini. Tantangan nyata dari kehidupan rumah tangga kami yang sesungguhnya baru saja dimulai. "Ibu, biar Rina saja yang pakaikan," kataku lembut sembari bergegas berlutut di hadapan ibu mertuaku. Aku mengambil alih kaos kaki wol tebal dari tangannya yang gemetar, lalu memasangkannya ke kaki beliau dengan penuh kehati-hatian, memastikan tidak ada lipatan kain yang membuat kulitnya yang sensitif merasa tidak nyaman. Ibu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu mengusap rambutku dengan kasih sayang yang begitu murni. "Terima kasih, Rina. Sejak Adrian bekerja, rumah ini selalu sepi di hari Senin. Ibu terbiasa melakukan semuanya sendiri, walau kadang harus menahan sakit. Kehadiranmu di sini benar-benar menjadi berkah yang luar biasa untuk ibu." Mendengar penuturan jujur dari lisan ibu, rasa cemas yang sempat menggelayuti hatiku sejak kepergian Mas Adrian pagi tadi seketika menguap, berganti dengan rasa hangat yang memenuhi rongga dada. Hari pertama mengurus rumah sendirian ternyata tidak semenakutkan yang kubayangkan. Sepanjang siang, aku dan ibu menghabiskan waktu dengan menjahit taplak meja rajut di beranda belakang, diselingi tawa dan cerita masa lalu yang membuat hubungan kami kian lekat sebagai ibu dan anak, bukan lagi sekadar mertua dan menantu. Waktu bergulir dengan cepat hingga senja kembali menyapa. Sesuai perkiraannya, Mas Adrian belum juga kembali saat azan maghrib berkumandang. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa gelisah atau curiga. Kepercayaan yang telah kami tenun bersama di atas sajadah kemarin malam telah menjadi jangkar yang kuat bagi hatiku. Setelah melaksanakan salat bersama ibu, aku menemaninya beristirahat di kamar hingga beliau tertidur pulas akibat pengaruh obatnya. Jarum jam telah menunjuk angka 9 malam ketika suara deru mesin motor Mas Adrian terdengar memasuki halaman rumah.
Aku yang sejak tadi setia menunggu di sofa ruang tengah, segera bangkit dan membuka pintu depan sebelum ia sempat mengetuknya. Mas Adrian berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tampak sangat lelah. Dasinya sudah melonggar, dan rambutnya sedikit berantakan. Namun, begitu matanya menangkap sosokku yang menyambutnya dengan senyuman hangat, gurat kelelahan itu seketika memudar, digantikan oleh binar kebahagiaan yang teramat dalam. "Selamat malam, suamiku," sapaku lembut. Melangkah mendekat untuk meraih tangan kanan dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Adrian tidak langsung menjawab. Ia menarik tanganku perlahan, lalu membawa tubuhku ke dalam pelukannya yang hangat dan erat. Ia menyandarkan dagunya di pucuk kepalaku, mengembuskan napas panjang yang penuh dengan rasa syukur. "Selamat malam, istriku." Rasanya seluruh lelahku seharian ini hilang seketika begitu melihatmu berdiri di sini menunggu kepulanganku. Aku melepaskan pelukan kami dengan lembut, lalu menuntunnya masuk ke dalam rumah. "Mas pasti lapar, kan? Aku sudah menyiapkan makan malam. Sup ayamnya sudah kupanaskan kembali, dan tempe goreng kesukaanmu juga masih hangat." Kami berjalan menuju meja makan yang temaram. Mas Adrian duduk dengan patuh sementara aku menyendokkan nasi dan menuangkan sup hangat ke piringnya. Saat aku hendak duduk di kursi sebelah untuk menemaninya, Mas Adrian tiba-tiba menahan pergelangan tanganku, memintaku untuk tetap berdiri di dekatnya. Ia mendongak, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca menahan emosi yang membuncah. "Rina, sebelum aku makan, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Mas Adrian merogoh saku ke meja kerjanya dan mengeluarkan selembar amplop putih kecil. Ia membukanya dan menyodorkan selembar kertas pembukuan bank ke hadapanku. "Apa ini, Mas?" tanyaku heran, menerima kertas tersebut. "Itu adalah tabungan masa depanku," jawab Adrian. Suaranya terdengar sedikit serak. "Selama bertahun-tahun, aku menabung dengan sangat ketat. Aku menyisihkan sebagian besar gajiku demi satu impian besar, membiayai operasi total untuk persendian kaki ibu agar beliau bisa berjalan dengan normal kembali tanpa harus menahan sakit setiap malam." Adrian bangkit dari kursinya, berdiri tepat di hadapanku, lalu menggenggam kedua tanganku dengan sangat erat. "Hari ini, pihak rumah sakit meneleponku. Jadwal operasi ibu sudah keluar untuk bulan depan, dan seluruh administrasinya sudah lunas. Dulu, aku berjuang mengumpulkan uang ini sendirian dalam sepi dan lelah. Namun malam ini, aku sadar aku tidak lagi menyambut kesembuhan ibu sendirian. Ada kamu, istriku, yang akan mendampingiku merawatnya hingga beliau pulih sepenuhnya." Air mata yang sejak tadi kutahan kini menetes tanpa bisa dibendung lagi. Aku melihat ketulusan yang teramat besar dari seorang pria yang semalam sempat membuatku menangis karena kalimat, "Aku capek," yang ternyata menyimpan sebuah pengorbanan suci yang begitu luar biasa untuk ibunya. "Mas Adrian," bisikku di antara isak tangis haru, langsung menghambur ke dalam dekapan dadanya yang kokoh. "Terima kasih telah berterus terang padaku, Mas. Terima kasih telah mengizinkanku menjadi bagian dari perjuangan muliamu," kataku dengan suara yang bergetar. Mas Adrian memelukku dengan teramat erat, mengecup puncak kepalaku berkali-kali. Di dalam keheningan malam yang sunyi, di bawah saksi bisu ruang makan keluarga yang sederhana ini, aku menyadari bahwa rintihan pilu di malam pertama pernikahan kami bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah gerbang yang sengaja Tuhan buka agar aku bisa melihat keindahan hati suamiku yang sesungguhnya. Rumah tangga kami mungkin tidak dimulai dengan untaian bunga mawar yang romantis, namun ia bertumbuh di atas fondasi bakti, kejujuran, dan cinta yang tulus. Dan di dalam pelukan Mas Adrian malam ini, aku tahu bahwa bahtera pernikahan kami telah menemukan dermaga kebahagiaannya yang paling sempurna dan abadi.